Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Case kita telah terjadi pembunuhan di Jakarta Timur. Terdapat 11 korban disekap di dalam suatu ruang sempit atau di dalam kamar mandi tanpa ada ventilasi dan exhaust tidak menyala. Ketika ditemukan 6 orang tewas dan 5 orang lainnya dalam keadaan pingsan, pada saat pemeriksaan darah segar seketika korban ditemukan didapatkan warna merah, darah merah, warna merah kecoklatan atau berbeda bila dibandingkan dengan orang normal. Pada korban yang sedang dalam keadaan pingsan. Next, Bang. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar ya, Pak. Lagi error. Iya, mohon maaf sebelumnya. Tiba-tiba error laptopnya. Mungkin izin saya sekali lagi. Silakan, boleh di-share screen. Next di slide yang ketiga. Nah, pertanyaan yang pertama itu kan interpretasi hasil pemeriksaan darah tersebut itu dia warna darahnya merah kecoklatan. Saya akan menyimpulkan bahwa warna darah kecoklatan disebabkan oleh molekul hemoglobin kehilangan oksigen atau deoksihemoglobin sesuai dengan percobaan yang pertama. Boleh next. Lalu yang kedua, yang menyebabkan ditemukannya darah berwarna merah kecoklatan, yang pertama itu ada 11 orang disekap di dalam suatu ruangan sempit atau di dalam kamar mandi tanpa ada ventilasi dan exhaust tidak menyala. Yang kedua, pasokan oksigen berkurang. Yang ketiga, korban kekurangan oksigen atau kadar oksihemoglobin berkurang dan kadar deoksihemoglobin meningkat. Dan yang keempat, deoksihemoglobin yang tinggi mengakibatkan darah berwarna merah kecoklatan. Boleh di next. Yang ketiga itu memungkinkan warna darah korban setelah diberikan terapi oksigenasi akan kembali normal, yaitu warna merah ke kuning-kuningan. Ya, sudah. Sudah ya? Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya, silakan. Atau sudah jelas? Kalau sudah, kita lanjut ke presentasi kelompok 2. Nanti mungkin di akhir baru kepikiran mau nanya apa, silakan. Ya, kita lanjutkan ke kelompok 2 dulu aja. Jadi kelompok 2 siapa? Abrizak? Andi Raihan, Pak. Saya, Pak. Izin share screen ya, Pak? Ya, silakan.
Bagaimana Andi Rehan? Saya bentar Pak, nggak bisa dibuka filenya. Mungkin bisa dibantu dengan Kak Safira. Kak, bisa share boleh. screen PPT. Ya, mungkin Safira tadi di share screen dulu aja, nanti yang akan menyampaikan Andi Rehan. Saya di full screen mungkin Kak? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2 untuk kasusnya, yaitu suatu sore di basement pusat perbelanjaan ditemukan 2 orang dewasa dengan kesadaran menurun dalam mobil yang sedang menyala dan AC dalam keadaan aktif. Korban pertama tampak tidak merespon, GCS-nya E1, V-nya 1, M-nya 1. Kemudian korban kedua merespon dengan rangsang nyeri, GCS-nya E-nya 2, V-nya 3, dan M-nya 4. Pada saat pemeriksaan darah segar, seketika korban didapatkan warna merah terang, berbeda bila dibandingkan dengan orang normal. Pada korban yang sedang dalam keadaan kesadaran menurun. Pertanyaannya, 1. Jelaskan interpretasi hasil pemeriksaan darah tersebut. Kemudian apa kemungkinan yang menyebabkan ditemukannya darah berwarna merah terang. Terakhir, apa kemungkinan warna darah setelah korban diberikan terapi oksigen? Mungkin bisa next, Kak. Deskripsi kasus. Yang pertama itu terdapat 2 korban dengan penurunan tingkat kesadaran. Kedua itu korban yang pertama dengan GCS S1, V1, dan M-nya juga 1, itu koma. Sedangkan untuk korban kedua, GCS-nya dengan E-nya 2, V-nya 3, dan M-nya 4, stupor. Kemudian keempat, tidak sadar menghirup karbon monoksida CO dalam mobil dengan jendela tertutup, mesin menyala dan AC-nya pun menyala. Terakhir, hasil gas buang mesin yang menyala masuk ke sirkulasi AC dan menyebabkan korban menghirup gas CO tersebut. Next, Kak. Darah berwarna terang. Dilakukan pemeriksaan darah segar pada korban yang didapatkan darah berwarna merah terang. HB berikatan dengan CO yang mengakibatkan darah berwarna merah terang. Afinitas CO terhadap HB lebih tinggi daripada oksigen, sehingga pasien mengalami keracunan gas CO. Dilihat dari hasil darah yang berwarna merah terang. HB. Next. Setelah terapi oksigen, setelah pasien diberikan terapi oksigenasi darah yang sebelumnya berwarna merah terang, akan perlahan berubah menjadi merah kekuningan. Hal ini disebabkan karena kandungan gas CO dalam tubuh sudah berkurang dan digantikan dengan terapi oksigen, sehingga yang semula HbCO menjadi HbO2. Nah, sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, next kita lanjut aja ke kelompok 3. Mungkin dipersilahkan untuk presentasi dari kelompok 3. Baik, Pak Reno izin share screen, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan Hakif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Untuk kasusnya yaitu seorang laki-laki berusia 35 tahun, korban kecelakaan motor dengan fraktur terbuka pada os femur sinistra. Korban mengalami keterlambatan penanganan sehingga banyak kehilangan darah. Saat dalam perjalanan evakuasi oleh tim medis ke rumah sakit, pasien tampak berangsur semakin lemah, sesak, dan bicara meracau. Selanjutnya, tim kesehatan melakukan pemeriksaan tanda vital dan didapatkan hasil frekuensi nadi 120 kali per menit, frekuensi napas 26 kali per menit, tekanan darah 80 per 60 mm hemoglobin, dan suhu milimeter air laksa, dan suhu 36,7 derajat Celcius. Pada saat pemeriksaan darah, seketika korban ditemukan didapatkan warna merah kekuningan, tidak jauh berbeda bila dibandingkan dengan orang normal pada korban kecelakaan. Kemudian pertanyaannya itu yang pertama, jelaskan interpretasi hasil pemeriksaan darah tersebut. Yang pertama itu jawabannya adalah normal. Kemudian yang kedua, apa kemungkinan yang menyebabkan ditemukannya darah tetap berwarna merah kekuningan? Yaitu karena fungsi hemoglobin tetap normal, bisa mengikat oksigen dengan normal. Kemudian yang ketiga, mengapa korban tampak sesak, namun warna darah tidak jauh berbeda bila dibandingkan dengan orang normal? Ini disebabkan oleh fraktur terbuka yang menyebabkan kehilangan darah, serta bila dilihat dari tanda-tanda vitalnya, pasien ini dalam kondisi shock.
Untuk keempat, apa kemungkinan warna darah setelah korban diberikan terapi oksigenasi adalah jawabannya tetap sama, yaitu merah kekuningan. Maka yang dilakukan pada pasien ini yaitu untuk kehilangan darahnya itu terapi cairan. Sekian, terima kasih. Baik, seluruh kelompok sudah menyajikan hasil presentasinya dengan baik. Selanjutnya mungkin kita buka sesi tanya jawab. Mungkin ada mahasiswa yang ingin bertanya atau masih belum paham dengan konsep serta implementasinya pada beberapa kasus yang telah kita diskusikan. Silahkan diberi waktu. Atau sudah clear? Izin bertanya, Pak Reno. Silahkan Muhammad. Ya, silahkan. Iya, saya Hafiz. Pak, saya tadi agak bingung. Mungkin saya juga salah sih, mungkin kurang fokus tadi mendengarkan kuliahnya. Tapi setahu tadi katanya kalau misalkan hemoglobin yang mengikat karbon dioksida itu berwarna kecoklatan. Lalu di case 2 kenapa warnanya terang? Mungkin sayanya juga yang agak kurang fokus sih, mungkin bisa dijelaskan. Jadi pertanyaannya tadi gimana darah Tadi HB di kuliah saya mendengarnya HB kalau misalkan mengikat karbon monoksida maaf, itu akan berwarna merah kecoklatan. Sedangkan di kasus nomor 2 warnanya merah terang. Mungkin Hafiz ya tadi? Iya. Hafiz tadi mungkin kelewat saat membaca di PPT-nya, karena PPT-nya tadi tertuliskan bahwa kalau merah berwarna kecoklatan itu yang deoksi, jadi yang tidak ada oksigennya. Tapi kalau yang berkaitan dengan CO itu berwarna merah terang atau karmin tin. Oh baik, berarti memang nanti akan di-share lagi aja. Nanti akan di-share. Baik Pak, terima kasih banyak Pak udah meluruskan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mungkin dari Dr. Kartono, Dr. Putra. Dr. Kartono, maaf dok, masih mute dok, mikrofonnya dok. Ya, bisa dengar saya sekarang? Ya, bisa dok. Bisa. Baik, jadi kasus pertama itu terjadi deoksigenasi. Jadi darah kekurangan oksigen. Karena ruangannya sempit dan tertutup, tidak ada oksigen, sehingga kadar oksihemoglobin berkurang. Sebaliknya, deoksihemoglobin bertambah. Ya, jadi deoksigenasi darah karena kekurangan oksigen. Kasus kedua itu karena intoksikasi gas CO. CO ini ikatannya dengan hemoglobin 200 kali lebih kuat daripada ikatan oksigen dengan hemoglobin. Artinya apa? Kalau ada orang keracunan CO, diberikan aja oksigen supaya dia berkompetisi. Kalau oksigen lebih banyak, tentu dia akan lebih kuat atau lebih mudah mendorong CO yang terikat. Dulu waktu saya sekolah, mungkin peralatan belum sempurna, pada orang yang keracunan CO, misalnya pada orang yang bekerja dengan mesin, mobil misalnya di ruangan tertutup, karena di Eropa kalau musim dingin, dinginnya sekali, jadi dia kerjanya mungkin di dalam kamar, dengan mesin yang menyala, banyak yang terserang keracunan CO. Biasanya pengobatannya dia dikeluarkan dari garasi, kemudian di udara terbuka diberikan penapasan buatan kalau pernapasan udah lemah, agar oksigenasinya bisa ditambah.
Kalau ada tabung oksigen langsung diberikan oksigen. Tapi kalau nggak ada tabung oksigen dibawa ke ruang terbuka, kemudian dilakukan pernapasan buatan. Agar kompetisi antara CO dan oksigen bisa dimenangkan oleh oksigen. Itu untuk kasus kedua. Kasus ketiga, ini kasusnya kasus anemia ya, karena banyak darah yang keluar. Dan warna darahnya sama aja, Pak, warna darah orang normal. Saya rasa itu aja dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan? Mungkin ada tambahan dari Dr. Putra, Dok. Silakan, Dok. Ya, silakan Dr. Putra. Ya, terima kasih Dr. Katono, Pak Reno. Mungkin sedikit tambahan aja. Jadi untuk pasien sesak itu kita selain memikirkan suplai dari oksigennya, kita juga perlu memikirkan siapa sih, ibarat kata dalam hal ini siapa yang membawa itu HB-nya. Dan juga yang terakhir poinnya ialah jalannya itu maksudnya keadaan di pembuluh darah. Jadi selain dari suplai oksigen, apakah adekuat atau tidak. Yang kedua, yang mengantar itu darah, atau dalam hal ini HB-nya itu apakah dia dalam keadaan anemia ataukah dia dalam keadaan perdarahan, itu juga perlu diperhatikan. Dan yang ketiga, jalannya itu maksudnya pembuluh darahnya, apakah pembuluh darahnya ini dalam keadaan shock, contoh misalnya dia nggak ada perdarahan tapi dia misalnya dengue fever, DHF, jadi pembuluh darahnya sudah dalam keadaan shock, itu kan sebenarnya HB dan oksigen suplai tetap ada, tapi itu tidak bisa dihantarkan. Alhasil pasien juga masuk dalam keadaan sesak juga, seperti itu. Adanya hipoperfusi dari oksigen dalam darah masuk ke dalam jaringan. Mungkin itu aja sedikit yang ingin ditambahkan. Baik, terima kasih banyak Dr. Putra atas tambahannya. Untuk sesi case study-nya sudah selesai, Dr. Katono, jadi saya kembalikan ke Dr. Katono Malingge, Dok. Ya, baik, terima kasih. Jadi itulah tadi kaji kita kali ini. Mungkin ada yang ditanyakan untuk latihan kita hari ini? Assalamualaikum Dok, izin bertanya. Silahkan. Ya Dok, tadi kan disebutin kalau yang deoksihemoglobin itu kan ketidakmampuan hemoglobin itu untuk mengikat oksigen kan. Nah terus ikatan HB dengan CO2 itu 200 kali lebih kuat daripada ikatan HB dengan oksigen. CO ya, bukan CO2 ya, CO ya. Ya. Nah berarti itu tidak berlaku buat CO2 Dok, hanya pada karbon monoksida saja Dok? Ya, pada karbon monoksida saja. Karena CO2 mudah dilawan oleh oksigen, ya. Tidak seperti CO. CO itu ikatan dengan hemoglobin kuat sekali. Sehingga untuk melepaskan CO harus digunakan oksigen yang berlebihan. Untuk melepaskan CO dari hemoglobin pada keracunan CO2 diberikan oksigen yang berlebihan agar kompetisi 200:1 terlampaui. Karena ikatan CO dengan hemoglobin berbanding dengan oksigen dengan hemoglobin, ikatan CO itu 200 kali lebih kuat. Jadi kalau kadar oksigennya lebih dari 200 kali kadar CO, CO-nya bisa dilepaskan. Jadi kompetisi lah, jadi diberikan oksigen yang berlebihan agar CO2 karbon monoksida bisa dilepaskan dari hemoglobin. Ya. Izin menambahkan, Dok? Ya. Ya, jadi untuk deoksi HB itu tadi definisinya bukan ketidakmampuan untuk mengikat oksigen, bukan ketidakmampuan HB untuk mengikat oksigen, tapi itu suatu keadaan. Ya, jadi, bukan ketidakmampuan ya, karena oksigennya yang kurang. Iya, benar. Ya. Bukan hemoglobinnya yang lemah ya. Oksigen yang kurang, itu aja, ya. Ya, ya Nabila ya. Nabila tadi yang bertanya ya, maaf. Iya Dok. Iya, jadi
Tadi kan Nabila bilang ketidakmampuan HB dalam mengikat oksigen. Nah itu perlu diluruskan. Dia sebenarnya suatu keadaan di oksi HB itu. Dan akan kembali lagi menjadi oksi HB kan kalau misalnya di pemeriksaan tadi ibarat kata di kocok aja dia akan kembali lagi. Seperti itu. Dok, izin bertanya. Ya, tadi kan dalam PPT juga itu kan kayaknya sempat di awal-awal itu disebutkan ada HbCO2. Tapi jadinya tadi cuma ada HbCO atau HbCO2 itu ada nggak sih, Dok? Pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya, apakah dalam darah itu ada hemoglobin yang mengikat CO2? Hemoglobin yang mengikat Karbon dioksida, CO2. Justru karbon dioksida di jaringan perifer itu dilepas dari hemoglobin. Tergantung dari itu, di jaringan perifer, CO2 tuh lebih banyak dari O2. Jadi CO2 akan diikat oleh hemoglobin, ya, dan dibawa ke paru-paru untuk dibuang bersama udara ekspirasi. Mengenai mekanismenya ada lagi, bisa Anda pelajari nanti ya. Tapi intinya CO2 dari jaringan perifer diikat oleh Hb dan dibawa ke paru-paru untuk dikeluarkan bersama udara ekspirasi. Itu ringkasnya begitu aja. Tapi mekanismenya ada lagi. Bisa dipelajari waktu kuliah nanti, ya. Ya, mungkin nanti ada di fisiologi sistem respirasi. Assalamualaikum dok, mau izin bertanya. Ya, suaranya. Agak keras gitu ya. Iya, Assalamualaikum dok, saya Safira izin bertanya. Tadi kan untuk yang keracunan CO itu kan dikasih terapi oksigen atau diberikan napas buatan ya dok. Nah, tapi saya agak sedikit bingung kalau misalkan dikasih napas buatan itu kan berarti dari orang yang memberikan napas buatan itu akan dialirkan CO2 ya. Itu gimana ya dok, kok bisa jadi meningkatkan O2 di korbannya ya? Itu sebelum ada alat bantu, dibawa ke ruangan terbuka. Di ruang terbuka banyak oksigen kan. Diberikan napas pernapasan buatan supaya apa? Frekuensi pernapasannya meningkat atau volume pernapasannya meningkat sehingga pertukaran CO dengan oksigen itu lebih mudah. Ya. Hiperventilasi istilahnya ya, hiperventilasi, dibikin hiperventilasi supaya pertukaran oksigen dengan CO itu lebih mudah. Oh iya, baik, ya, sudah mengerti saya. Masih ada lagi yang ditanyakan? Izin bertanya, dok. Silakan. Tapi mungkin saya ingin bertanya ke tadi penjelasan Dokter Putra yang 3 masalah pada shock. Kalau pada pengedaran darahnya ya dok ya, kalau nggak yang terakhir bagian ketiga itu, berarti bisa contoh kasusnya itu pada obesitas gitu ya, kolesterol, jadinya peredaran darahnya itu terhambat, jadinya suplai oksigen pada perfusinya berkurang, itu bisa nggak dok? Ya bisa juga. Jadi kalau menyempit ya, kalau banyak pada kolesterol, nanti kolesterolnya itu apa? Pada tertimbun di dinding pembuluh darah. Pembuluh darahnya menyempit. Oksigenasi jaringan berkurang. Nah, oksigenasi jaringan berkurang ya jaringan kurang oksigen, bisa terjadi apa-apa. Kalau di otak, otaknya kurang oksigen bisa jadi stroke. Kalau di jantung, jantungnya kurang oksigen, jadi penyakit jantung koroner. Ceritanya begitu. Baik, dok. Dok, maaf lagi. Ya, silakan.
Iya, jadi kalau seandainya kita ngasih orang keracunan CO2 nafas buatan tapi masih di ruangan itu, berarti orang itu akan malah makin keracunan ya dok, berarti kan ya? Kan dibawa ke ruangan terbuka sebelum dibuat pernapasan buatan, dikeluarkan dulu dari ruangan tadi, dibawa ke udara terbuka, baru dilakukan pernapasan buatan. Jadi pernapasan buatannya bukan di kamar itu, ya? Kan? Oke, ya baik dok. Mungkin izin menambahkan dok. Ya silakan. Untuk yang nafas buatan itu juga sebenarnya coba dibaca lagi. Jadi untuk ekspirasi itu sebenarnya nggak semuanya itu CO2. Jadi ada berapa persen itu ada oksigennya juga. Jadi kenapa ada ibarat kata masker sungkup itu yang ada reservoirnya, ada penampungnya itu. Itu sebenarnya untuk menghemat oksigen yang udah keluar saat ekspirasi biar bisa kehirup lagi, biar tidak terbuang-buang juga. Gitu. Jadi nafas buatan itu nggak melulu karbon dioksida, tapi nafas buatan itu ada oksigennya juga, seperti itu. Gitu. Jadi nanti teman-teman bisa baca lagi berapa persentasenya itu ada kok. Ya, masih ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan atau belum ada yang ditanyakan atau pertanyaannya belum ketemu, bisa ditanyakan kapan saja, dengan cara apa saja ya. Baik. Apa masih ada? Kalau nggak ada yang ditanyakan, apa bisa ditutup kali ini? Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, silakan salah seorang memimpin doa penutup. Silakan. Baik dok, izin memimpin dok. Ya, silakan. Mari kita tutup praktikum biokimia ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Saudara. Terima kasih atas kehadirannya hari ini.